Jangan sepelekan jika berat badan anak tidak naik atau bahkan turun secara drastis, bisa saja itu disebabkan oleh beberapa masalah yang serius. Mau tahu apa saja? Kita bahas di video ini. Halo Besti, kembali lagi nih dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini, aku mau bahas tentang beberapa penyebab penurunan berat badan pada anak. Mau tahu apa saja? Kita bahas di video ini yuk. Penurunan berat badan yang tiba-tiba pada anak perlu mendapat perhatian serius karena gejala dapat menandakan adanya penyakit yang lebih serius. Kondisi ini tentunya tidak boleh diabaikan karena dapat menyebabkan masalah kesehatan menjadi lebih parah. Faktor yang dapat menyebabkan berat badan turun bisa diakibatkan karena infeksi, gangguan pada saluran pencernaan, atau masalah hormonal. Selain itu, kondisi psikologis seperti stres, depresi, atau gangguan makan juga bisa menjadi penyebabnya. Dengan mengetahui tanda-tanda dan gejala penyakitnya, maka anak dapat segera dibawa ke dokter untuk pengobatan. Nah, ada beberapa penyakit nih atau kondisi yang menjadi penyebab berat badan turun pada anak. Yang pertama adalah kecacingan. Penyakit kecacingan pada anak dapat mengurangi berat badannya dengan cara menyerap nutrisi penting di dalam tubuhnya. Infeksi cacing juga bisa mengiritasi usus, menyebabkan diare yang dapat mengakibatkan dehidrasi dan penurunan berat badan akibat kehilangan cairan dan elektrolit. Contoh cacing seperti cacing tambang dapat menempel di dinding usus, menghisap nutrisi dan darah yang bisa menyebabkan anemia. Nah, anemia ini bisa menyebabkan kelelahan, kulit pucat, dan penurunan berat badan. Gejala lainnya dari infeksi kecacingan ini adalah meliputi gatal dan ruam di sekitar anus, perut kembung, nyeri perut, mual, muntah, batuk, mudah lelah, dan lesu. Nah, untuk para moms yang mau mengetahui lebih dalam tentang infeksi kecacingan ini, silakan tonton di videoku ya. Penyakit yang kedua adalah tuberkulosis atau TB. TB adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menular melalui droplet nuklei dari saluran nafas kecil yang terinfeksi, yang dikeluarkan oleh orang yang menderita TB dan kemudian dihirup oleh orang lain, masuk ke dalam alveolus melalui kontak dekat. Gejala TBC ini meliputi batuk, lemah dan lesu, serta demam, bengkak pada kelenjar, keringat pada malam hari, dan penurunan berat badan. Yang ketiga adalah diabetes mellitus. Dua jenis diabetes yang dapat terjadi pada anak yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 adalah jenis DM yang paling umum pada anak-anak yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Sedangkan DM tipe 2 lebih umum terjadi pada orang dewasa pada disebabkan oleh gangguan kerja insulin, terutama orang dengan riwayat keluarga DM tipe 2 atau obesitas. Karena peningkatan jumlah anak dan remaja yang mengalami obesitas, kasus DM tipe 2 pada usia muda semakin meningkat pula. Diabetes dapat menurunkan berat badan akibat resistensi atau tidak adanya insulin. Insulin yang dihasilkan oleh pankreas berperan dalam memasukkan gula dari darah ke dalam sel. Pada kondisi normal, karbohidrat dari makanan dipecah menjadi gula di saluran pencernaan. Lalu, gula ini diserap oleh pembuluh darah untuk masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Namun, jika insulin tidak cukup atau tidak bekerja dengan baik, maka gula ini tidak dapat masuk ke dalam sel yang menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Kekurangan gula dalam sel membuat sel kelaparan dan tidak dapat memproduksi energi yang dibutuhkan. Untuk menghasilkan energi, sel menggunakan sumber energi alternatif. Pada awalnya, tubuh penderita diabetes akan memecah lemak tubuhnya
Selanjutnya, tubuh akan memecah protein yang mengakibatkan penipisan dan kelemahan pada otot karena cadangan protein terbesar kita ada pada otot. Hilangnya lemak dan otot mengakibatkan penurunan berat badan. Penyakit yang keempat adalah kanker. Di Indonesia, kanker pada anak memiliki beberapa jenis yang sering terjadi, seperti misalnya leukemia, tumor otak dan sistem saraf pusat, neuroblastoma, tumor Wilms, limfoma, Hodgkin dan non-Hodgkin, rhabdomyosarkoma, dan kanker tulang. Kanker pada anak ini dapat menyebabkan malnutrisi, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan energi, protein, dan nutrisi lainnya yang menyebabkan efek negatif pada jaringan dan fungsi tubuh. Selain itu, sitokin yang dilepaskan oleh tumor juga dapat menyebabkan penurunan berat badan karena gangguan metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Malnutrisi dapat berkembang menjadi kakeksia, yaitu sindrom metabolisme kompleks yang terkait dengan penyakit yang mendasarinya dan ditandai dengan hilangnya massa otot dengan atau tanpa hilangnya massa lemak. Penyebab yang kelima adalah hipertiroid. Hipertiroid adalah hipersekresi produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Sebagian besar kasus hipertiroid pada anak kurang dari 18 tahun adalah penyakit Graves. Insidensnya meningkat sesuai umur. Jarang ditemukan pada usia sebelum 5 tahun dengan puncak insidens pada usia 10-15 tahun. Perempuan lebih sering dibandingkan lelaki dan riwayat keluarga dengan penyakit autoimun meningkatkan resiko penyakit ini sebesar 60%. Selain itu, hipertiroid neonatal terjadi saat prenatal dan muncul pada beberapa hari atau beberapa minggu setelah lahir dari ibu penderita penyakit Graves selama hamil. Nah, beberapa gejala yang ditemukan adalah hiperaktif, palpitasi, gangguan tidur, lelah, prestasi sekolah menurun, emosi yang labil, neck fullness atau benjolan, irritability and nervousness, buang air besar yang sering, dan penurunan berat badan. Hormon tiroid merupakan senyawa kimia yang memiliki berbagai fungsi. Salah satunya yaitu mengoptimalkan proses metabolisme di dalam tubuh. Namun, jika kadarnya melebihi batas normal, hal ini akan meningkatkan metabolisme. Akibatnya akan terjadi penurunan berat badan secara drastis meski nafsu makan meningkat. Nah, selain yang aku sebutkan tadi, penyebab berat badan anak turun bisa dikarenakan kekurangan asupan gizi, gangguan pencernaan, dan penyakit infeksi lainnya. Sehingga penting bagi kita untuk selalu memantau berat badan anak disesuaikan dengan umur dan tinggi badan. Jika terjadi penurunan berat badan yang signifikan, sebaiknya kita segera membawa anak ke dokter untuk perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, demikian beberapa penyebab penurunan berat badan pada anak. Ingat ya moms, anak yang sehat adalah terjadinya peningkatan berat badan setiap bulan sesuai dengan usia dan tinggi badannya. Nah, jika berat badannya tidak naik atau bahkan turun dalam jangka waktu yang lama, moms harus segera waspada atas beberapa kemungkinan yang terjadi dan segera bawa ke dokter. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!